Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Sabar Satriawan. Saya tutor Universitas Terbuka mengampu mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan kode mata kuliah PDGK 4407. Di mana di mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ini yaitu memiliki jumlah SKS 3 SKS 9 modul. Nah, capaian umum pembelajaran pendidikan anak berkebutuhan khusus ini nantinya Bapak Ibu mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep ABK serta karakteristik dan kebutuhan pendidikannya. Serta capaian pembelajaran dari mata kuliah nantinya juga Bapak Ibu memiliki wawasan yang memadai tentang karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus ini. Nah, di dalam perkuliahan TUEK ini, saya berharap Bapak Ibu semangat dalam mengikuti perkuliahan, aktif dalam berdiskusi, aktif dalam bertanya. Nah, di sini pembelajaran kita akan menekankan agar Bapak Ibu mahasiswa memahami tentang isi dari modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ini. Baik, di sini Bapak mempunyai garis besar atau konsep dari mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini bahwasanya di bab 1 atau modul 1 ini pengantar pendidikan kebutuhan khusus itu tentang membahas hakikat pendidikan khusus, di mana terdiri dari definisi jenis kebutuhan khusus. Di kegiatan belajar 1 itu ada 2 pembahasan. Yang pertama tentang definisi berbagai istilah, ada klasifikasi kebutuhan khusus itu sendiri, di mana di dalam definisi berbagai istilah, anak luar biasa, ada pendidikan anak luar biasa, ada keluar biasaan itu seperti apa, serta pendidikan khususnya seperti apa. Nah, untuk klasifikasi anak berkebutuhan khusus itu ada beberapa jenis. Ada jenis tunanetra, ada tunarungu, ada gangguan komunikasi, ada tunagrahita. Nah, ini adalah gambaran besar konsep-konsep yang akan kita bahas di modul 1 kegiatan belajar 1 ini. Ini selanjutnya Bapak mempunyai materi, silakan Bapak Ibu untuk memusatkan perhatian ke screen layar yang Bapak akan bagikan ini ya. Bagaimana Bapak Ibu? Nampak nggak ini layar yang telah saya bagikan? Ya. Nah, di sini tujuan dari mata kuliah yaitu untuk mata kuliah ini pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ini merupakan mata kuliah pengantar yang secara umum membahas tentang hakikat anak berkebutuhan khusus serta dampak dan kebutuhan pendidikannya. Nah, dengan menguasai materi mata kuliah ini akan mampu memberikan layanan yang memadai bagi anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas, sehingga mereka mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, ini adalah tujuan dari mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ini. Selanjutnya, ada hakikat pendidikan khusus. Apa saja hakikat pendidikan khusus? Terdiri dari ada 3 sub pokok bagian. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang definisi dan jenis kebutuhan khusus, serta kita harus mengetahui penyebab dan dampak munculnya kebutuhan khusus itu sendiri, serta kebutuhan, hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus itu sendiri.
Ini adalah kegiatan belajar 1 di modul anak berkebutuhan khusus. Ini acuan materi dari Bapak sajikan ini. Selanjutnya, ada definisi dan jenis kebutuhan khusus. Di sini saya ingin mengetahui bahwasanya Bapak Ibu mahasiswa ingin bertanya, ada yang tahu apa itu kebutuhan khusus? Ya, terima kasih. Sangat bagus sekali jawaban dari Bapak Ibu mahasiswa Universitas Terbuka. Apa yang dikatakan Bapak Ibu mahasiswa benar ya, karena menurut modul anak berkebutuhan khusus ini, bahwasanya kebutuhan khusus dapat dimaknai sebagai kebutuhan khas setiap anak terkait dengan kondisi fisik, emosional, mental, serta sosial atau kecerdasan, serta bakat istimewa yang dimilikinya. Nah, di sini Bapak ingin bertanya lagi sama Bapak Ibu mahasiswa. Kalau tadi apa itu kebutuhan khusus, sekarang apa itu anak berkebutuhan khusus? Iya, terima kasih atas jawaban dari Bapak Ibu mahasiswa. Benar sekali, sangat bagus. Berarti Bapak Ibu sudah membaca modul terlebih dahulu. Nah, kita lihat bahwasanya anak berkebutuhan khusus digunakan sebagai istilah umum untuk semua anak yang mempunyai kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, serta kecerdasan atau bakat istimewa yang dimilikinya. Dan untuk menggantikan istilah tersebut, yaitu anak luar biasa dan peserta didik yang berkelainan. Selanjutnya, kita simpulkan bahwasanya anak berkebutuhan khusus ABK memang mewakili semua anak yang mempunyai kelainan atau penyimpangan dari anak normal, baik penyimpangan tersebut bersifat fisik, tingkah laku maupun kemampuan. Istilah yang lebih halus digunakan untuk menggambarkan kondisi setiap jenis penyimpangan, terutama penyimpangannya berada di bawah normal, seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Kalau anak yang berkebutuhan khusus memerlukan waktu untuk mengenalkannya hingga terbiasa dipakai oleh masyarakat sebagai istilah teknis. Pengenalan itu merupakan kewajiban bagi para pendidik yang tentu saja harus menggunakannya secara konsisten. Nah, di sini Bapak Ibu juga harus mengetahui tentang klasifikasi anak dengan kebutuhan khusus. Ini klasifikasi anak dengan kebutuhan khusus. Ada 5. Bahwasanya menurut Mulyono Abdurrahman, menurut 2000, ada 5 kelompok anak yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus. Kelompok yang pertama itu mengalami penyimpangan atau kelainan dalam bidang intelektual. Yang kedua itu mengalami penyimpangan atau keluar biasaan yang terjadi karena hambatan sensoris atau indera, terdiri dari anak tunanetra dan tunarungu. Yang ketiga, kelompok anak yang mendapat kesulitan belajar dengan gangguan komunikasi. Yang keempat, kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku terdiri dari anak tunalaras, penyandang gangguan emosi, atau yang termasuk autis. Kelompok 5, itu anak yang mempunyai keluarbiasaan atau penyimpangan ganda atau berat dan sering disebut sebagai tunaganda. Nah, ini adalah klasifikasi atau kelompok-kelompok yang memiliki kebutuhan khusus. Lanjut. Sampai di sini Bapak Ibu masih tetap semangat? Ya, harus tetap semangat. Silakan Bapak Ibu fokuskan lagi ke layar ya. Di sini dilihat bahwasanya ada 2 penyimpangan jenis kebutuhan khusus. Apa saja Bapak Ibu mahasiswa? Ya,
Di sini bahwasanya yang pertama ada kebutuhan khusus yang terkait dengan kondisi di atas normal, yang memiliki rata-rata di atas anak normal kemampuannya. Itu juga harus memiliki kebutuhan khusus. Yang kedua, kebutuhan khusus yang terkait dengan kondisi di bawah normal. Ada yang di atas anak normal, ada juga kebutuhan khusus di bawah anak normal. Nah, di sini semuanya harus memiliki kebutuhan atau pelayanan khusus bagi anak-anak yang penyandang, baik di atas normal maupun di bawah normal. Nah, di sini supaya Bapak Ibu tetap fokus, semangat, boleh bertanya tentang materi kita. Selanjutnya, itu kebutuhan khusus di atas normal. Nah, apa yang dimaksud dengan khusus di atas normal? Bapak Ibu mahasiswa? Iya, terima kasih ya atas jawabannya. Bahwasanya kebutuhan khusus yang terkait dengan kelainan di atas normal itu merupakan kondisi seseorang yang melebihi batas normal dalam bidang kemampuan. Yang mana anak yang memiliki kemampuan di luar biasa ini menjadi frustasi apabila kita tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan khusus, ya. Akhirnya akan berujung pada timbulnya masalah, sehingga harus mendapatkan penanganan khusus bagi kita tenaga pendidik. Itulah pentingnya kita mempelajari modul anak kebutuhan khusus ini, agar nanti membekali Bapak Ibu apabila menemukan ada anak didiknya yang memiliki kebutuhan khusus yang di atas normal ini. Lanjut. Nah, di sini kebutuhan khusus di bawah normal. Ya, jelas ya bahwasanya kebutuhan khusus yang di bawah normal ialah jenis-jenis kelainan yang di bawah normal, seperti tunanetra, tunarungu, gangguan komunikasi, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, tunaganda. Nah, sekarang Bapak ingin tanya kepada Bapak Ibu mahasiswa. Di sini menurut Bapak Ibu mahasiswa pendapatnya seperti apa yang dikategorikan anak menyandang berkebutuhan khusus tunanetra? Silakan Pak. Iya, sangat benar sekali ya jawabannya dari Bapak. Ya, tunanetra adalah tunanetra berarti kurang penglihatan yang telah disampaikan oleh Bapak mahasiswa Universitas Terbuka tadi, bahwasanya kurang penglihatan, di mana istilah ini dipakai untuk mereka yang memiliki gangguan tentang penglihatan yang mengakibatkan fungsi penglihatannya tidak dapat dilakukan dengan baik. Ya. Nah, penyandang tunanetra ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan mereka penglihatannya yang berfungsi secara normal. Selanjutnya ada tunarungu. Nah, kalau tunarungu Bapak Ibu mahasiswa, seperti apa kebutuhan khususnya? Iya, terima kasih. Bahwasanya apa yang dijawab oleh Bapak Ibu mahasiswa tadi, gangguan tunarungu ini adalah gangguan dari pendengarannya, ya. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Itu anak tunarungu itu memerlukan bantuan khusus baik dalam kehidupannya sehari-hari maupun dalam pendidikannya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang apa saja materi yang telah kita sampaikan yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Ya, bagus sekali ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyimpulkan Bapak Ibu? Iya. Nah, dari kesimpulan Bapak Ibu, semuanya sudah benar. Sudah sangat memahami pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya, apa yang dikatakan Bapak Ibu mahasiswa tadi, bahwasanya kebutuhan khusus terjadi karena peserta didik mengalami kelainan yang sangat signifikan
dari kondisi normal sehingga anak atau peserta didik ini memerlukan bantuan khusus yang disebut sebagai kebutuhan khusus anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, ABK adalah anak yang memiliki kelainan yang memerlukan bantuan khusus dalam belajarnya. Adapun pembahasan tadi jenis-jenis kelainan yang dialami setelah didik dikelompokkan berdasarkan bidang yang mengalami kelainan dan dapat pula berdasarkan arah kelainan tersebut, berdasarkan bidang kelainan yang dimiliki anak berbakat tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nantinya untuk pertemuan selanjutnya Bapak Ibu tugasnya ialah buka modul 2. Nah, nanti Bapak Ibu mahasiswa silakan dibaca di modul 2. Apabila nanti ada pengertian atau bahasa-bahasa yang kurang dipahami di modul 2, nanti dibuat pertanyaan. Nanti akan kita bahas di pertemuan kedua. Itu tugas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu baca, lalu yang mana ada pertanyaan yang sulit atau pengertian-pengertian yang belum bisa dimengerti di modul 2, Bapak Ibu buat pertanyaan. Baik, nah, tidak lupa juga saya mengingatkan Bapak Ibu harus juga aktif. Selain di pembelajaran web ini, Bapak Ibu juga harus aktif pembelajarannya di Microsoft Teams ya. Karena di laman LMS, di laman LMS di situ Bapak sudah membuat bahan diskusi. Bapak Ibu harus aktif menanggapi diskusi di LMS dan juga keaktifannya di web ini, kehadiran juga Bapak masukkan di LMS. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat atau melanjutkan perkuliahan mata kuliah selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan minggu depan ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.